Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ariswandi, SPD CGP Angkatan 9 dari SMA Nurul Ulum Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Koneksi antar materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang positif, perlu adanya budaya positif. Budaya positif dapat dilakukan dengan adanya penerapan disiplin positif. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru perlu mengambil peran untuk melakukan restitusi daripada memberi hukuman atau konsekuensi. Restitusi mendorong terciptanya disiplin positif pada siswa. Siswa menyelesaikan permasalahannya sendiri sehingga menimbulkan inovasi intrinsik. Dalam melakukan restitusi, guru dapat melakukan 5 posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi tersebut, guru diharapkan mengambil posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Proses restitusi dapat dilakukan dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, tentu saja tidak dapat dilakukan seorang diri. Perlu adanya keterlibatan seluruh anggota sekolah. Untuk itu, peran guru untuk menggerakkan komunitas praktisi, pendorong kolaborasi, serta KUP bagi guru lain dapat mewujudkannya. Refleksi yang bisa saya lakukan adalah faktor utama untuk terciptanya budaya positif adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplin, yang artinya belajar. Belajar dapat berarti mengalami perubahan. Dalam disiplin positif, motivasi perubahannya muncul dari dirinya sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol guru yang dipelajari, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk menerapkan disiplin positif, guru perlu menerapkan peran manajer. Peran manajer mengingatkan siswa pada keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Proses pembentukan keyakinan kelas dilakukan oleh siswa, dibimbing oleh guru. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Dengan memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan siswa ketika masalah terjadi, penanganan terhadap suatu kasus akan menjadi lebih maksimal dan bermakna. Selanjutnya, dalam penanganan siswa, guru sebaiknya menghindari tindakan hukuman atau konsekuensi. Guru dapat mengambil langkah restitusi. Restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Perubahan. Setelah mempelajari modul ini, saya belajar untuk memunculkan motivasi intrinsik siswa ketika saya mengajar di kelas.
Dulu saya sering memberikan penghargaan berupa memberi uang saku ketika meminta siswa menjawab. Kali ini saya mencoba memberi pengertian hal yang didapat siswa ketika mau menjawab pertanyaan saya. Sehingga motivasi mereka menjawab bukan lagi uang saku, namun dikarenakan siswa yang mendapatkan pengalaman belajar dan percaya diri. Perubahan berikutnya adalah dalam penanganan masalah siswa, saya belajar untuk membimbing siswa menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Saya sering bertanya, jadi apa akan kamu lakukan supaya pengalaman, perasaan, dan hal yang perlu diperbaiki. Pengalaman yang saya alami yaitu ketika menerapkan proses seketika restitusi, narasi yang saya tuliskan dalam tugas video praktek seketika restitusi tersebut memang benar-benar masalah yang terjadi dan saya ingin tangani. Ketika melakukan hal tersebut ada rasa senang yang saya rasakan karena dapat membimbing siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jika semua siswa dapat belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, maka dia sedang belajar untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya. Saya perlu belajar untuk lebih luas dalam menerapkan posisi sebagai manajer. Sebelum dan sesudah posisi kontrol dan seketika restitusi. Sebelum mempelajari modul ini saya cenderung dalam posisi kontrol teman. Perasaan saya saat itu adalah ingin menjadi teman bagi siswa dan menerapkan kasih sayang kepadanya. Saya berpikir dengan menjadi teman saya dapat lebih memahami mereka. Namun hal itu justru tidak tepat. Posisi teman akan membuat siswa memiliki ketergantungan kepada saya dan tidak mandiri. Setelah belajar modul ini, saya mempraktekkan untuk menjadi manajer. Saya lebih sering meminta siswa memikirkan cara untuk menyelesaikan permasalahannya. Sebelum mempelajari modul ini secara tidak langsung, sebenarnya saya sudah menerapkannya, yaitu pada tahap menstabilkan emosi dan validasi masalah. Hanya saja pada tahap akhir saya cenderung memberi solusi. Ketika ada masalah yang terjadi, saya biasanya memanggil siswa tersebut secara pribadi untuk saya ajak bicara dan menggali masalah yang dialami. Setelah belajar modul ini, saya berusaha menerapkan langkah terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas dan memunculkan motivasi intrinsik. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.